Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sangat berharap bisa mendapat solusi dari Buya tentang permasalahan ini. Saya merasa was-was dengan air kencing karena kadang keluar sungguhan walaupun hanya sedikit dan tidak sengaja. Saya sebenarnya sudah mengikuti saran untuk istibro dan menutup dengan tisu. Tapi sebelum sempat ditutup sering terasa keluar pipis sedikit. Jadi saya sering mengulang istibro dan mubadzir banyak sekali air Buya. Pertanyaannya Buya, apa boleh saya membiarkan pipis yang keluar sangat sedikit tanpa saya sengaja? Dan apakah celana yang tidak sengaja terkena pipis walau hanya sedikit boleh digunakan sholat? Apakah boleh saya berhenti menutupi bagian itu dengan tisu? Karena sudah sangat lama saya membungkusnya sehingga kadang terluka. Saya adalah orang awam yang tidak mengenyam pendidikan pesantren. Mohon bantuannya Buya. Saya sangat rindu mengerjakan aktivitas dan ibadah dengan tenang. Dan mohon doa Buya untuk kesembuhan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kasus semacam ini banyak sekali. Dan terulang-ulang pertanyaannya mirip-mirip. Cuman kadang kita harus memberikan jawaban yang berbeda-beda. Yang jelas itu Anda itu sakit. Sakit bukan saja sakit fisik, ada sakit psikis. Anda sakit mental. Jika ada orang sakit fisik, itu ada banyak hal yang dimaafkan. Tentunya kalau orang punya sakit mental, ada hal yang perlu dimaafkan. Harus paham. Jadi jangan sampai kita tidak menganggap itu sebuah penyakit. Ini salah. Orang lain pun harus menganggap dia sebagai penyakit dan dia sendiri menyadari kalau penyakit. Umumnya orang kalau penyakit akan berkeinginan untuk menghilangkannya. Anda punya koreng di pipi, nggak akan Anda biarkan. Karena dilihat orang setiap saat dan gatal. Was-was adalah penyakit di dalam mental, dalam dirinya. Jadi kalau dibiarkan juga berbahaya, akan berkembang. Maka kepada Anda yang punya penyakit semacam ini harus sadar itu penyakit. Maka Ustadz yang memberikan fatwa kepada orang semacam ini tentunya beda. Jangan disamakan dengan orang sehat. Jangan disamakan dengan orang sehat. Yang jelas, was-was adalah satu penyakit. Yang cirinya was-was itu adalah was-was itu adalah, kalau bahasa Arab, was-was kohri. Jadi memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya Anda sudah tahu. Kalau itu sudah, atau Anda tahu itu salah. Itu nggak benar tuh was-was. Jadi was-was itu kuncinya adalah jangan dilawan. Jangan dilawan. Tapi cuekin. Sebab dia mengajak terus. Mengajak ke situ lagi, Lagi sholat nginget ke wilayah itu. Yang makanya was-was itu macam-macam. Ada was-was, ibu-ibu was-was matiin kompor. Sudah naik mobil jalan 1 kilo balik lagi. Kayaknya kompor belum matikin. Pintu buat itu. Ada macam-macam. Ada was-was. Itu dicuekin. Termasuk Anda ini, siapa punya was-was wudhu, was-was ini sudah. Selagi Anda wudhu, setelah itu jangan ingat lagi wudhu. Jangan. Jadi was-was itu kayak manusia nyinyir. Kalau ada orang nyinyir itu ada lawan tambah jadi. Sudah cuekin saja, ini diam sendiri mati. Dan memang was-was itu nyinyir banget dia. Nyinyir banget. Sehingga orang kena was-was ikut nyinyir. Dia nasihati susah. Makanya kalau orang was-was tanya kepada kami, jangan tanya ke siapapun lagi setelah ini. Makanya Anda jangan dinyinyirin was-was, lalu menjadi nyir ya. Dengar yang kena was-was, dengar, cuekin. Nah, maka bagi orang tersebut dia ngomong kadang keluar karena sudah pakai ini, kadang keluar pakai kadang. Artinya dia tidak yakin kalau itu keluar. Baik, kasihan Anda. Maka orang was-was bukan untuk dimarah-marahi juga, bukan, tapi perlu dikasihani karena dia punya penyakit. Dikasihani dan disayangi. Maka tolong dengar ini nasihat. Maka cukup Anda mengambil sarana awal sarana dhahir, Anda bersihkan. Mohon maaf, setelah betul Anda istibra, sudah cukup menjalankan sunnah Nabi. Anda istibra, dehem, atau Anda pindah posisi dari berdiri ke jongkok berdiri. Kemudian kalau sambil di nadrul qadhif, ada sedikit diurut dari bawah kemaluan. Kemudian selesai. Kemudian setelah itu karena Anda punya penyakit itu, maka cukup Anda ambil tisu tebal atau apa saja. Anda letakkan mohon maaf di celana dalam Anda, berketat celana dalamnya, selesai. Setelah itu apa? Anda jangan mikir, sudah. Kayaknya keluar kadang. Itu sudah, was-was memanggil Anda sendiri.
Tapi betul Buya kadang keluar. Kadang kan tidak seperti itu. Itu udah kadang. Tapi keluar beneran waktu itu. Ya waktu kau buka keluar. Sebelum buka nggak keluar. Mana yang harus saya ikuti? Sudah, jangan kau dengar. Sebab karena ada korinah. Kalau itu adalah perasaan. Korinahnya apa? Penyakitmu. Korinah itu apa? Ada petunjuk, ada indikasi. Kalau sebetulnya tidak keluar. Keluarnya itu nggak beneran. Indikasinya apa? Kamu sakit was-was. Jadi sudah, jangan pikirin kayaknya. Jangan kayak. Nggak ada, sudah. Langsung sholat selesai. Anda sakit. Itu cara obatnya. Kayaknya sudah. Nanti jangan dilihat selesai. Kalau mau ganti aja sudah, jangan lihat. Kayaknya keluar enggak kayak kok. Tapi betulan Bu, dari mana betulan kok enggak ngelihat kok. Biasanya betulan, biasa. Oh ini saya. Masa selalu ngajak begitu, balik lagi. Cuekin ya. Sudah, Anda pakai celana, Allah bersolat gimana? Kalau kerasa jangan pikirin. Itu pasti was-was, nyinyir. Langsung pikir yang lainnya, pikir yang enggak, selesai. Selesai, jangan dituruti itu saja. Kuncinya jangan dituruti maka akan sembuh nanti. Kalau Anda pikir, iya jangan. Oh tambah nancep kayak di bor, tambah lukanya tambah jadi nih. Ya, insya Allah sembuh setelah ini. Jadi Anda tidak usah mikirin, Anda adalah sah, sholat Anda sah, Anda khusyuk. Setelah itu Anda akan sembuh nanti. Kalau sembuh nggak usah pakai penyumbat pengetat. Terserah ada tisu atau kain yang tebal, nanti Anda perkuat, kemudian pakai celana dalam, selesai. Sudah. Kalau perasaan jangan dipikirin, sudah. Jangan dipikirin. Anda sakit, orang sakit perlu dimaafkan. Selesai. Yang penting Anda sudah ngambil cara. Kecuali bocor sampai ke paha Anda basah, ya kencing itu namanya, bukan was-was lagi ya. Semoga Allah menjaga Anda semua. Anda yang kena was-was tolong dengar. Yang sudah bertanya kepada kami tidak boleh tanya ke siapapun. Itu selalu bahasa kami. Kenapa? Nanti akan dinyinyirin sama penyakit itu. Terus tanya nggak ada habis-habisnya, Anda pun nyinyir. Semoga Allah menjaga Anda yang lagi sakit was-was perlu disayang. Maka ini sudah cuek, jangan pikirin. Anda lakukan sholat, tenang. Kalaupun Anda nanti mau lepas saja, nggak usah dilihat. Nggak lihat kayak apa, lihat. Orang normal saja kalau dilihat, mohon maaf. Sebagian orang tuh cerita, Buya saya itu kan sudah cuci dengan bersih, tapi celana dalam saya itu pasti ada membakaskan warna. Warna kuning seperti warna kencing dan sebagainya. Dalam waktu spontan atau tempo yang lama. Ya ini kalau sudah saya pakai dalam waktu 6 bulan, oh iya. Kamu itu adalah manusia, bukan dari plastik botol, nggak bisa tembus bocor begitu. Manusia tentu ada. Wong dalam alat kita ini, alat manusia ini kan normal, ada lubangnya, ada ininya wajar, ada rembesan dan sebagainya, tentu ada. Bukan botol klik itu. Jadi itu proses lama, nggak bisa langsung kuning sehari, itu nggak ada. Jangan dipikir itu. Sudah, jangan dipikirin yang demikian itu. Baju kita pun juga kadang kuning di leher, kuning di ini, padahal sudah dicuci juga kan begitu. Jangan dipikirin, selesai. Semoga Allah menjaga semuanya. Adapun yang sehat ya tetap harus waspada. Itu bagi yang sakit. Maka yang sehat tidak boleh ikut jawaban untuk orang yang sakit. Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.